Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas Chainflip, requestan yang lama banget ya, dan baru sempat saya bahas hari ini. Kemudian juga ENJ atau Engine Coin, kita juga akan bahas hari ini, project yang udah lama banget dengan narasinya yaitu game play to earn dan juga metaverse di tahun 2021, dan sekarang seperti nggak ada kabarnya gitu. Jadi kita akan coba untuk ulas. Sebelumnya aku mau review dulu kondisi dari pergerakan Bitcoin. Bitcoin di perdagangan hari ini diperdagangkan di kisaran level 102.000 rupiah, 102.000 US dollar, di mana pergerakan dari Bitcoin sendiri belakangan ini cukup impulsif. Bitcoin dominan sudah sempat turun, tapi secara jangka pendek ada retracement. Jadi wajar banget kalau beberapa altcoin akan mendapatkan tekanan jual sedikit ya, karena kondisi dari Bitcoin dominance yang masih cenderung tinggi gitu. Sebelum kita lanjut masuk ke pembahasannya, teman-teman, aku mau informasikan dulu, ada hadiah deposit cashback ya dari toko kripto kalau teman-teman melakukan pembelian atau deposit senilai 100.000 US dollar minimal atau sekitar 7 US dollar per transaksinya. Teman-teman akan berpeluang untuk mendapatkan reward berupa cashback ya. Jadi hadiahnya itu akan dibagikan 7 hari ke depan gitu. Syaratnya adalah teman-teman wajib untuk trading token XVS ya, atau token Venus. Itu teman-teman bisa trading dengan pair USDT dan juga EDR. Itu langsung teman-teman akan berpeluang untuk mendapatkan hadiah cashbacknya. Hanya untuk 300 peserta teratas saja. Campaign ini mulai dari 6 Januari sampai 20 Januari 2025. Syarat dan ketentuannya berlaku, silakan cek link yang ada di kolom deskripsi kalau teman-teman tertarik. Oke, Chainflip ini adalah sebuah project yang sebenarnya sih diciptakan untuk mendukung layanan lintas blockchain, khususnya dari Solana ke Bitcoin. Jadi pada awalnya idenya ini terinspirasi dengan beberapa project yang ada di jaringan Ethereum, seperti AAV, kemudian juga beberapa penyedia layanan cross-chain lainnya yang mendukung untuk kita bisa swap ya token dari jaringan Ethereum ke BNB Smart Chain misalkan, atau dari Ethereum pindahnya ke jaringan Bitcoin. Nah, Chainflip itu juga kurang lebih sama. Dia mendukung untuk swap between Bitcoin and Solana blockchain. Dan ini tentu saja merupakan sebuah ide yang cenderung bagus, teman-teman. Secara ide bagus, secara project bagus. Nah, setelah saya dalami lagi di menu swapnya ya, ternyata hanya sedikit token saja yang disupport. Misalkan nih, Chainflip bisa melakukan transfer ke blockchain lain. Di jaringan Bitcoin cuma Bitcoin. Di jaringan Ethereum itu token ETH, Flip, USDC dan juga USDT. Kalau di jaringan Solana, dia hanya support Sol dan juga USDC. Di Arbitrum, dia support Ethereum dan juga USDC. Di Polkadot, hanya token DOT. Jadi sebenarnya sedikit token yang bisa disupport oleh project dari Chainflip. Dan kebanyakan sih ini project market cap besar ya, yang penggunanya memang banyak. Tapi rata-rata pengguna dari platform ini mengeluhkan terkait dengan biaya yang cenderung mahal. Paling dari jaringan ini yang paling murah itu Arbitrum ya. Arbitrum sama Solana. Sisanya ya ini mahal-mahal semua, dan itu bisa menjadi salah satu pertimbangan juga sih. Gitu. Jadi seandainya kalau Chainflip bisa lebih banyak lagi token yang bisa di swap ya kan, itu tentu saja akan menarik lebih banyak pengguna. Di Twitter mereka engagementnya nggak terlalu gimana-gimana ya, seperti project DeFi pada umumnya, secara narasi nggak terlalu banyak juga. Jadi ya biasa-biasa aja. Nah, kalau kita perhatikan dari mereka punya supply maksimal itu unlimited. Token ini tidak ada batasan supply. Dan jumlah yang beredar sekarang adalah di sekitaran 17,25 juta. Dia tergolong koin dengan market cap yang nggak terlalu besar. Ya, ada di sekitaran 340 miliar rupiah saja untuk market cap-nya. Jadi andai kata teman-teman tajir ya kan, punya dana
1T ini teman-teman bisa borong semua token Chainflip dan harganya pasti ngepump. Tapi masalahnya setelah itu siapa yang mau beli? Itu. Jadi market cap-nya kecil, volatilitasnya pun juga cenderung bakalan sangat-sangat tinggi, teman-teman. Kalau kita bicara tentang price action ya, pergerakan dari Chainflip hari ini sudah drop sekitar 4%. Sebelumnya dia sudah sempat mengalami kenaikan sampai kisaran $2,8, tapi nggak berlangsung lama, pergerakannya kembali melanjutkan tren koreksi. Memang koin-koin dengan market cap yang cenderung kecil seperti ini rawan banget sama manipulasi pasar. Jadi kalau teman-teman ada yang masuk ke project ini, ya mungkin sabar-sabar dulu sih untuk menunggu fase bullish-nya, sebab dia gampang banget digerakin harganya, teman-teman. Apakah kedepannya bisa rally, bisa menguat? Ya tentu saja harus didukung sama fundamental sih. Jadi saya sendiri melihat project ini ya idenya bagus, tapi variasi koinnya yang tadi perlu ditingkatkan, kemudian juga dari urgency dari orang pakai Chainflip ini apa sebenarnya? Apakah penting banget nih orang untuk transfer dari jaringan Bitcoin ke Solana atau dari Bitcoin ke Ethereum menggunakan Chainflip? Apakah sepenting itu? Ya kalau usernya nggak terlalu banyak, use case-nya juga tidak terlalu tidak terlalu bermanfaat untuk para user, ya tentu saja cara adopsi akan cenderung tidak begitu bagus seperti itu, teman-teman. Kalau dilihat sih dari beberapa data, katanya sih volumenya meningkat ya. Chainflip swap volume dari bulan ke bulan, dari bulan Januari, Februari 2024 itu terus mengalami peningkatan sampai puncaknya di bulan Desember. Itu sebenarnya sih ini merupakan sebuah indikasi yang oke, tapi sayang sekali tidak tercermin pada harganya. Yang mana Chainflip ini di bulan Desember sempat naik sampai kisaran 8 ya. Sampai di tanggal 8 Desember naik sampai kisaran level $2,5. Namun setelah itu harganya kembali drop turun ke 1,16. Itu. Jadi ya itu. Apakah bagus, apakah enggak? Ya kembali lagi ke teman-teman sih. Kalau dari saya sih melihat project Chainflip kurang begitu rame diperbincangkan, engagementnya nggak terlalu. Kemudian secara fundamental juga idenya bagus, tapi sayang sekali sepertinya secara adopsi mereka nggak terlalu gimana-gimana. Kemudian juga dari segi price action sejak Maret ya, pergerakannya justru malah turun. Padahal katanya kan volumenya naik ya, tapi nggak berkorelasi positif dengan harga, teman-teman. Dan pertimbangan lain adalah mereka unlimited supply. Supply-nya tidak terbatas. Jadi bisa dipikirkan sendiri. Dan sekarang next support untuk Chainflip atau Flip ada di kisaran 0,85. Kalau dia mampu mempertahankan area support tersebut, artinya dia konsolidasi doang, yaitu tren masih bagus. Karena di level lebih bawah dari 0,8 itu udah nggak ada. Udah nggak ada, jadi akan menuju ke all time low-nya kalau dia drop dari level support tersebut. Gitu. Next target mungkin bisa balik ke 2,3, andai kata kalau ada momentumnya juga. Gitu. Kenaikannya bakalan lumayan. Dari saya sih gitu, kalau teman-teman memang pengen invest, pengen spekulasi, tetap atur money management yang baik. Oke, kita akan bahas Engine ya, atau ENJ. Ini adalah project yang berfokus pada gaming. Ada banyak game yang sudah diluncurkan. ENJ running di jaringan Ethereum. Ya, sebelumnya dia sempat hype. Saya pernah main tuh beberapa game buat nyari airdrop dari ENJ. Tapi ternyata gamenya itu nggak jelas pembagian airdropnya, distribusinya, dan semenjak itu saya project ini kayak harus diawasi gitu loh teman-teman, karena udah main game ya kan, udah ngumpulin token, tapi ketika withdraw nggak bisa. Jadi ada something dari project ini, dan menurut saya sih itu bisa menjadi sebuah indikasi yang tidak begitu oke ya gitu. Dan memang ketika fase bull run kemarin 2021 saya melihat ENJ ini kurang perform kalau kita compare dengan beberapa project gaming lainnya yang lagi hype waktu itu, kayak Decentralized Mana, atau ada juga Sandbox dan juga Axie Infinity. Itu ENJ agak kurang perform ya kalau saya lihat gitu. Dan ya mungkin pertimbangannya adalah itu, banyak user yang kayak merasa kecewa mungkin sama permainannya di masa itu, teman-teman. Tapi yang namanya project kan harus tetap berkembang ya. Sekarang ENJ udah meluncurkan beberapa project ya kan, ada beberapa game baru dan juga ada giveaway juga yang dibagikan kepada komunitas.
Ini game apa nih namanya permainannya? Blobby ya? Tuh, ada giveaway juga kalau teman-teman mungkin suka main game, suka untuk dapetin tokennya bisa langsung follow di Twitter ya dari NJ. Secara engagement mereka bagus, hype-nya masih ada, masih oke. Kemudian ada beberapa sentimen juga yang bagus di pertengahan bulan 2024, di pertengahan tahun 2024 ya karena ada whales katanya yang melakukan akuisisi atau akumulasi pada ENJ. Itu ada whales yang sempat akumulasi sehingga meningkatkan yang namanya potensial kenaikan pada ENJ. Tapi ada negatif sentimen juga nih karena di akhir tahun 2024 ENJ justru tidak bisa diperdagangkan di Coinbase karena ada suatu hal. Saya sendiri nggak tahu ada apa, tapi yang pasti ENJ has not tradable on Coinbase. Dan semenjak itu volume perdagangan dari ENJ terus mengalami kemerosotan. Kalau kita perhatikan ENJ ini maksimum supply-nya unlimited dengan supply total sekitar 1,8 miliar dan supply beredar adalah di 1,79 miliar. Ya, secara pasar dia bisa diperdagangkan di Binance, Bybit, OKX, Upbit, Bitget, Kraken dan kawan-kawan. Dari token unlock, jumlah dari ENJ yang di-create ke market itu seharusnya sih sudah mulai stabil. Ya, memang ada peningkatan jumlah supply, tapi mestinya nggak akan besar-besar banget. Kalau dilihat dari tokenomiknya, harusnya ini sudah menuju kepada pergerakan harga yang cenderung stabil. Ya, dari apa namanya investor awal udah banyak yang taking profit juga karena token unlock fase itu dari 2021 sampai 2024 bulan September. Itu fase unlock yang sangat besar pada ENJ. Jadi kalau teman-teman melihat harganya turun, inflasi, itu adalah hal yang sangat make sense dan sangat-sangat wajar. Dari statistik menunjukkan bahwa ENJ sementara ini secara volume itu naik dan turun ya, sangat volatile. Kalau secara monthly, volumenya sebenarnya turun secara bertahap. Nah, kalau kita berbicara tentang price action atau pergerakan harga, ENJ ini sudah mulai recover setelah menyelesaikan fase sideways di kisaran Agustus sampai Oktober. Harapannya sih besar ya, adalah kembali lanjut dalam tren bullish. Kemarin dia sudah sempat naik sampai 0,38 and then dia koreksi ke 0,2 dan sekarang masih bertahan di kisaran level support tersebut. Level support 0,2 merupakan level support yang cukup kuat. Ya, seandainya dari ENJ mampu mempertahankan area tersebut, bukan tidak mungkin pergerakan ENJ masih bisa growth naik sampai ke level atasnya, yaitu di kisaran level 0,51 sebagai next resistance target kuat untuk ENJ jangka menengah, teman-teman. Apakah bisa balik atau enggak? Nah, itu agak sulit saya jawab, tapi saya melihat ada semacam opportunity atau ada semacam potensial secara teknikal. Ini kita bicara tentang pattern ya atau pola yang terbentuk. Di weekly time frame pergerakan ENJ kan udah turun cukup dalam nih, teman-teman. Nah, di sini dia ada semacam rejection di kisaran level 0,22 dolar, ya kan, rejection and then dia mantul naik balik, nggak berhasil nih tembus 0,51. Ya, and then dia drop signifikan turun sampai 0,12, dalam banget, dan sekarang dia udah mulai coba recover dan ngetes area support balik di kisaran 0,2. Nah, kalau dia berhasil rally dan tembus dari level 0,51, ini akan menjadi sentimen bagus untuk ENJ. Ada pattern, ya, potensial pattern yaitu inverse head and shoulders pattern. Dan biasanya kalau kita ukur target, tarik dari sini, pindahkan ke neckline sini, maka opportunity-nya ENJ masih bisa rally sampai 2,14. Gitu. Tapi itu masih opportunity, masih belum kejadian. Apakah bisa apa enggak ya semua kembali balik ke pasar. Gitu. Di level saat ini sih ENJ udah mulai sedikit ada rejection ya. Semoga aja dia bisa recover balik sampai kisaran 0,51. Level resistance yang menurut saya sangat-sangat krusial. Yang kalau ditembus maka akan bisa menjadi sentimen positif untuk ENJ ke depan. Itu aja sih paling dari saya buat ENJ. Overall pergerakannya oke, volume smart money ada meningkat dikit, secara volume perdagangan juga masih cenderung ya baiklah teman-teman. Gitu aja pembahasan chain flip sama ENJ ya, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komen channel YouTube ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.